Shalom umat Tuhan, selamat bergabung dalam Cool Online yang pertama di tahun 2021. Puji Tuhan, mari sama-sama bangkit berdiri, bersuka cita, menyanyi, menari buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Oh, mari nyanyikan. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Mari nyanyi, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah, hei, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Mari nyanyikan, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Mari nyanyikan, nyanyilah dan menarilah, mari menari bersama-sama bagi Sang Raja. Mari nyanyi, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah, hei, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyi bersama, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja, bagi Sang Raja, bagi Sang Raja. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari umat Tuhan bersama katakan bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, angkat jempolnya, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, oh, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya. Berikan tepuk tanganmu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Umat
Firman Tuhan di tahun ini kita memasuki tahun integritas. Mari setiap kita datang kepada Tuhan hari ini, bawa setiap penyembahan kita, hati kita, untuk kita terus belajar taat dan percaya, melakukan setiap ketetapan-ketetapannya Tuhan. Dan terus kita bawa hidup kita untuk dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya. Mari datang kepada Tuhan bersama-sama. Biar Engkau mendapati setiap kami ya Tuhan, umat-umat yang mengasihi-Mu dengan segenap hati kami. Engkau mendapati hati setiap kami, sungguh-sungguh murni Tuhan di hadapan-Mu. Roh Kudus, mari ajar setiap kami terus, setiap waktu. Ajar kami untuk melakukan apa yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Penuhi setiap kami Roh Kudus. Jamah setiap kami. Baharui setiap kami. Di tempat kami masing-masing. Biar kuasa-Mu dinyatakan. Memenuhi setiap umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Aba Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bawa penyembahan kami kepadamu. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Mari bersama nyatakan kepada Tuhan. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Sembah Dia, sembah Yesus, sembah Yesus, sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku, sembah Yesus. Oh, siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Sembah Dia, sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku, sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama-Mu. Ya sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku, sembah Yesus.
sembah Tuhan. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku, sembah Yesus. Sekali lagi nyatakan sembah, sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku, sembah Yesus, ku angkat hatiku, sembah Yesus, ku angkat hatiku, sembah Yesus. Oh Yesus Tuhan, bawa setiap kami, ajar setiap kami untuk menyenangkan-Mu Tuhan, melakukan kebenaran-Mu. Oh Yesus, kami sembah, kami puji nama-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa dan kekuatan dan segenap roh kami. Ya Tuhan, hanya bagi Yesus Tuhan. Oh haleluya, oh haleluya. Kau yang berharga di dalam hidup kami ya Tuhan. Kau yang berharga bagi kami dan segala-galanya Yesus. Ya na la la makana la la makana la la bo. Kina la la makana la la mayasi. Ya na la la makana la la makana la la ma. Haleluya. Sungguh Kau berarti bagi setiap kami ya Tuhan. Kami angkat tangan kami kepadamu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya.
Kami angkat tangan kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Dan kami mau nyatakan di awal tahun ini, kami mau Engkau menjadi segala-galanya dalam hidup kami. Jadilah Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Dan kedaulatan-Mu itu penuh atas setiap kami ya Tuhan. Terus ajar setiap kami untuk melakukan kebenaran-Mu. Melakukan apa yang menjadi ketetapan-Mu ya Tuhan. Biar Engkau dapati hati yang murni, hati yang bersih, hati yang menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kebenaran firman-Mu yang akan meneguhkan kami. Dan kami terima dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Yesus. Mari umat Tuhan sama-sama katakan. Amin. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Saya mau mengucapkan kepada kita semua selamat Natal dan selamat Tahun Baru 2021. Saya percaya saat ini saudara kita semua ada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Sebelum saya membawakan firman Tuhan, saya mau mengajak kita sekali lagi untuk berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk penyertaan perlindungan Tuhan sepanjang tahun 2020. Pada hari ini kalau kami ada di tempat ini, dan kami boleh mengikuti acara Cool Online yang pertama di tahun 2021. Itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Tuhan, Engkau telah menyertai kami, melindungi kami, menuntun kami. Bahkan di saat-saat kami goyah, di saat-saat kami takut, di saat-saat kami menangis, Engkau ada di situ di tahun 2020. Engkau menopang kami dan memegang tangan kami. Itu sebabnya hamba-Mu percaya, memasuki tahun 2021, Engkau pun akan tetap menopang kami. Engkau tetap akan menuntun, menyertai kami, melindungi kami. Berkati umat-Mu, sampaikan apa yang menjadi firman-Mu. Urapi, berikan telinga untuk mendengar, hati untuk mengerti. Dan hamba-Mu berdoa, percayakan firman-Mu kepadaku, agar aku dapat menyampaikan tepat seperti apa yang Kau inginkan. Taruh firman-Mu dalam lidah bibirku dan di dalam hatiku. Kami dedikasikan waktu ini seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saat ini saya membawakan sebuah firman yang saya beri judul Bertahan di Masa Kesukaran. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau bercerita tentang pohon korma. Pohon korma ini adalah sebuah pohon yang unik, sebuah pohon yang bisa tumbuh dan seringkali tumbuh di padang gurun, saudara. Di tempat-tempat yang ekstrim, tempat-tempat yang gersang, tempat-tempat di mana pohon-pohon yang lain mungkin tidak bisa bertumbuh. Tetapi justru di tempat-tempat seperti itu, dia dapat bertumbuh, bahkan berbuah. Nah saudara, pohon korma seringkali dilihat sebagai sebuah lambang pengharapan. Kenapa dipandang sebagai lambang pengharapan? Karena pada zaman dahulu seringkali orang-orang yang sedang berjalan menuju ke sebuah tempat dan mereka harus melewati padang gurun, seringkali mereka mengalami kondisi cuaca yang ekstrim, menghadapi badai yang begitu luar biasa. Dan di tengah-tengah kondisi yang ekstrim itu, bisa saja mereka tersesat di padang gurun. Dan ketika mereka melihat pohon korma, timbul pengharapan bagi mereka. Bukan hanya karena mereka bisa menikmati buahnya, tetapi ketika mereka melihat pohon korma, mereka tahu bahwa di sekitar pohon korma itu pasti ada mata air yang bisa airnya mereka minum, sehingga mereka tidak perlu kehausan lagi dan bisa melanjutkan perjalanan mereka menuju ke tempat yang mereka inginkan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, pohon korma ini memiliki kemampuan yang berbeda dengan pohon-pohon yang lain. Seperti tadi saya katakan bahwa ia dapat bertumbuh di tempat-tempat yang gersang, di cuaca-cuaca yang ekstrim sekali saudara. Dan menurut studi, pohon korma ini dapat bertahan hidup sampai umur 150 tahun. Apa rahasianya? Saudara, ternyata rahasianya adalah karena pohon korma memiliki akar yang kuat. Ketika pohon korma itu ditanam, maka pohon korma itu akan bertumbuh ke dalam terlebih dahulu. Akar-akarnya akan mulai menjalar dan bertumbuh masuk ke kedalaman tanah terlebih dahulu sebelum ia bertumbuh naik ke atas. Ketika seseorang ingin menanam sebuah pohon korma di padang gurun,
Maka apa yang dilakukan biasanya adalah mereka akan menggali tanah itu sampai 2 meter atau 3 meter dalamnya. Dan di dalam kedalaman 2 meter 3 meter itu, benih pohon korma itu akan ditanam. Dan kemudian akan ditimbun dengan bebatuan, saudara. Apa tujuannya? Kenapa ditimbun dengan bebatuan? Tujuannya adalah supaya ketika benih itu mulai pecah dan kemudian mulai tumbuh tunasnya, ketika pohon itu ingin tumbuh naik ke atas, maka pertumbuhannya akan terhambat oleh timbunan batu, beban-beban berat yang ada di atasnya. Sehingga dia tidak akan mungkin bisa bertumbuh ke atas kalau akarnya belum kuat. Pohon tersebut tidak punya pilihan lain kecuali untuk mengakar ke bawah, bertumbuh ke bawah. Karena di atasnya ada tekanan, saudara. Dan akar pohon itu akan terus bertumbuh ke bawah sampai ia menemukan sumber air. Ketika akar-akarnya sudah mulai bertumbuh ke bawah dan menemukan sumber air, maka pohon itu akan memiliki akar yang cukup kuat dan asupan air yang cukup banyak untuk buat dia bertumbuh ke atas, sehingga akhirnya dia bisa menggulingkan segala tumpukan-tumpukan batu, beban-beban berat yang ada di atasnya. Dan pohon korma menurut studi dikatakan bisa bertumbuh sampai kepada ketinggian 25 meter bahkan sampai 30 meter. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini ada banyak pergumulan-pergumulan berat, kesukaran-kesukaran yang dialami oleh banyak orang, bahkan oleh anak-anak Tuhan. Pergumulan-pergumulan dan kesukaran-kesukaran yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang Tuhan izinkan, itu seperti timbunan-timbunan batu yang ditaruh di atas benih pohon korma itu. Tuhan izinkan pergumulan dan beban-beban yang berat ada dalam hidup saudara dan saya, supaya kita bisa bertumbuh menjadi orang-orang yang kuat di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah pergumulan yang hebat. Saudara, di awal tahun 2021 ini, saya kembali diingatkan oleh Tuhan untuk mengingatkan kita semua umat Tuhan yang ada di Rayon 17, bahwa di tengah-tengah pergumulan dan kesukaran yang sedang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan mau agar saudara dan saya dapat mengakar lebih dalam, bertumbuh lebih kuat di dalam iman dan pengenalan akan Tuhan. Supaya saudara dan saya bisa menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang tegar, dan orang-orang yang bisa bertahan di tengah-tengah kondisi yang sukar. Ini waktunya, saudara. Saya percaya ini masanya. Tuhan izinkan musim seperti yang sekarang kita alami, dengan mengalami berbagai macam kesukaran dan kesulitan. Tujuannya adalah supaya saudara dan saya dibuat mengakar ke dalam. Mengakar ke dalam. Dan ketika akar-akar kita sudah mulai kuat, maka kita bisa bertumbuh ke atas. Saudara, ada 3 hal yang Tuhan ingatkan kepada kita di tahun 2021 ini, agar kita masuk ke tempat yang lebih dalam lagi. Mengakar ke dalam lagi. Yang pertama, Tuhan ingatkan agar saudara dan saya lebih dalam lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Hari-hari ini kita perlu untuk mencari hadirat Tuhan, untuk duduk di dalam hadirat Tuhan, untuk merasakan kehadirannya. Yesaya 40 ayatnya yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-31. Di sana dikatakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini
kita perlu masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Orang-orang kuat di dunia ini, orang-orang hebat, orang-orang pintar, mereka yang mengandalkan kepandaian dan kemampuannya, hari-hari ini sedang dalam keadaan bingung. Tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang akan terjadi di hari-hari mendatang ini. Tetapi saya mau katakan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang duduk di dalam hadirat Tuhan, kekuatannya akan diperbaharui hari demi hari demi hari. Itu sebabnya kenapa saudara dan saya perlu banyak masuk ke dalam hadirat Tuhan. Masuk lebih dalam lagi. Sampai saudara merasakan hadirat Tuhan. Sampai segala ketakutan, kekhawatiran, kecemasan yang ada di dalam hati kita itu hilang. Sampai saudara bisa merasakan damai sejahtera Tuhan. Sampai saudara bisa merasakan bahwa Tuhan ada bersama dengan saudara. Berdoa, masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Sampai ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran kita itu disingkirkan dan digantikan dengan damai sejahtera dan kekuatan yang daripada Tuhan. Yang kedua, Tuhan mau agar hari-hari ini saudara dan saya semakin berakar mendalam di dalam iman percaya. Saudara, hari-hari ini ada banyak berita yang simpang siur, terutama mengenai keefektivitasan daripada vaksin COVID-19 ini. Saudara, ada banyak yang bertanya-tanya, ada banyak yang ragu-ragu. Bahkan hari-hari ini pun ada banyak berita yang keluar mengenai satu varian yang baru, satu strain yang baru dari COVID-19 ini. Dan dikatakan strain yang baru ini jauh lebih gampang menular, transmisinya jauh lebih mudah, dan itu semua menyebabkan banyak orang khawatir. Saudara, kabar-kabar dan berita-berita yang kita dengar atau kita baca ini dapat membuat saudara dan saya menjadi takut dan cemas. Tetapi di awal tahun 2021 ini, saya mau mengajak kita semua untuk sekali lagi menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sekali lagi kita meneguhkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Saudara, iman kita harus semakin bertumbuh, harus semakin mengakar mendalam kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya ketika saudara dan saya memiliki iman yang kuat, percaya yang kuat, kita tidak akan mudah goyah, saudara. Kabar berita boleh saja silih berganti, tetapi imanmu akan membuat engkau kuat dan teguh dan percaya kepada Yesus. Beberapa hari yang lalu, saya ketemu dengan seorang ibu yang bercerita kepada kami bagaimana selama masa pandemi ini ia mengalami banyak pergumulan yang berat. Dan di tengah-tengah di mana dia sedang bercerita, lalu kemudian dia katakan kalimat ini. Dia berkata kepada kami, saya gak bisa bayangkan, Budi, kalau saya harus menjalani hidup saya di hari-hari pandemi ini tanpa Tuhan Yesus. Karena setiap hari saya harus bergumul. Setiap hari saya harus berpegang teguh kepada Dia. Hanya ketika saya datang kepada Tuhan, maka saya merasa tenang. Ada kekuatan di situ. Kalau enggak, saya udah enggak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup saya. Saudara, hari-hari inilah yang perlu saudara dan saya lakukan. Kita harus tetap teguh, kita harus tetap kuat, mengakar lebih lagi di dalam iman percaya kita. Saya tahu bahwa di dalam tahun 2020 kita telah melewati masa-masa yang tidak mudah, masa-masa yang sukar. Mungkin ada doa-doa yang dijawab.
Tetapi juga mungkin ada doa-doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Tetapi apapun yang telah terjadi, mari kuatkan kepercayaan kita sekali lagi kepada Tuhan Yesus. Kita percaya bukan karena Dia jawab doa kita, bukan karena Dia memberikan kita berkat, tetapi kita percaya karena kita mengasihi Dia dan Dia baik. Iman percaya ini yang akan memberikan saudara dan saya kekuatan. Iman percaya ini yang akan memberikan kita pengharapan bahwa di tengah-tengah masa kesukaran kita tidak berjalan sendirian. Kita tidak menghadapi pergumulan ini sendirian. Ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat berkata begini. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang mengalahkan dunia bukan teknologi. Yang mengalahkan dunia bukan kehebatan manusia. Tetapi yang mengalahkan dunia adalah iman saudara dan saya. Goncangan boleh terjadi, badai boleh menerpa. Tetapi kalau saudara dan saya mengakar ke dalam, di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus, maka kita akan bertumbuh seperti pohon korma. Akar-akar kita akan kuat. Meskipun kita tertanam di dalam padang gurun yang gersang. Meskipun kita harus menghadapi badai topan yang sangat besar, saudara. Tetapi karena akar kita kuat, kita tidak akan bergeser. Kita akan ada di tempat itu. Dan kita tidak berjuang sendiri. Karena ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Yang ketiga, yang terakhir. Di tahun 2021 ini, Tuhan mau ingatkan kembali kepada kita untuk lebih dalam lagi di dalam doa-doa kita. Pada masa-masa seperti sekarang ini, saudara dan saya harus masuk makin dalam di dalam doa-doa. Jangan berhenti berdoa. Apapun yang sedang terjadi, apapun yang telah terjadi di masa lalu. Mungkin ada doa-doa kita yang belum dijawab. Mungkin bahkan ada doa-doa kita yang tidak dijawab. Tetapi jangan berhenti berdoa. Sebab Tuhan Yesus berjanji dalam kitab Matius 7 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk baginya, pintu dibukakan. Saudara, kalau hari-hari yang lalu kita sudah banyak meminta kepada Tuhan. Ada banyak orang yang berseru kepada Tuhan. Ada banyak permohonan yang kita naikkan kepada Tuhan. Itu bagus. Sebab firman Tuhan berjanji bahwa barang siapa meminta, dia akan mendapat. Tetapi meminta saja tidak cukup. Tidak cukup bagi saudara dan saya beriman ketika kita berdoa dan meminta kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mengajar kita bukan hanya untuk meminta, tetapi Dia mengajar kita untuk mencari dan juga untuk mengetuk. Sebab barang siapa yang meminta, ia akan mendapatkan. Barang siapa yang mencari, ia akan menemukan. Dan barang siapa mengetuk pintu, maka pintu akan dibukakan. Rupanya iman bukan hanya soal meminta. Iman bukan hanya soal memohon dan percaya bahwa kita sudah menerima apa yang kita minta. Bukan. Iman lebih daripada sekedar meminta dan percaya bahwa kita sudah menerima apa yang kita minta. Iman juga mencari, bertindak, berjalan,
mencari terus sampai ketemu. Iman juga berbicara tentang mengetuk, terus ketuk sampai pintu itu dibukakan. Rupanya iman bukan hanya berbicara tentang percaya menerima jawaban doa-doa, tetapi iman juga berbicara tentang melangkah, tentang persisten, tentang kita tetap tekun melakukan apa yang harus kita lakukan sampai Tuhan mengizinkan kita untuk menemukan apa yang kita cari, sampai Tuhan membukakan pintu yang kita ketuk selama ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berhenti meminta, jangan berhenti mencari, jangan berhenti untuk mengetuk. Mari kita lakukan ini sungguh-sungguh. Lebih lagi di tahun 2021 ini, mengakar ke dalam. Saya percaya bahwa visi yang diberikan oleh Tuhan kepada gembala pembina kita di tahun 2021, bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Ini berbicara tentang mengakar ke dalam. Karena integritas itu bukan soal apa yang ada di luar, tetapi integritas itu tentang apa yang ada di dalam. Bagaimana yang ada di dalam ini merubah apa yang ada di luar. Dan kalau saudara dan saya mengakar ke dalam, kita punya akar-akar yang kuat. Akar yang kuat di dalam iman percaya kita. Akar yang kuat di dalam doa-doa kita. Kita masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Kita dikuatkan, diteguhkan di sana. Maka saya percaya ketika kita bertumbuh ke dalam, maka apa yang kelihatan itu akan menjadi kuat. Saudara dan saya akan dimampukan untuk berjalan dan melewati hari-hari ke depan ini dan mengalami kemenangan demi kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu telah selesai menyampaikan apa yang menjadi pesan-Mu bagi umat-Mu di awal tahun 2021 ini kepada jemaat-jemaat Cool Online yang saat ini mengikuti ibadah. Hamba-Mu berdoa, biar kiranya Engkau yang memberikan kemampuan bagi kami. Hari-hari ini kami tahu ada banyak beban-beban yang berat, pergumulan-pergumulan, timbunan-timbunan batu di dalam kehidupan kami. Tetapi hari ini kami belajar bahwa Tuhan mengizinkan timbunan-timbunan batu itu dengan maksud supaya kami dapat mengakar ke dalam. Kami dapat bertumbuh lebih dalam lagi di dalam Engkau. Dan biarlah hari-hari ini kami menjadi orang-orang yang masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Kuatkan dan teguhkan umat-Mu di dalam hadirat-Mu. Kami menjadi orang-orang yang mengakar lebih dalam lagi dalam iman dan percaya kami. Semakin kuat kami berpegang kepadamu, sehingga apapun yang terjadi di hari-hari ke depan, kami tidak akan goyah. Karena kami tahu bahwa kami tidak berjalan sendiri, tetapi ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Dan biarlah kami juga bertumbuh, masuk lebih dalam lagi di dalam doa-doa kami. Kami tidak berhenti untuk meminta. Kami tidak berhenti untuk mencari. Dan kami tidak berhenti untuk mengetuk. Berkati umat-Mu di awal tahun 2021 ini. Apapun yang mereka kerjakan, biar kiranya kemurahan, anugerah, perkenanan Tuhan itu menyertai umat-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, sebentar kita akan memberikan persembahan. Kita bisa memberikan persembahan melalui bank transfer atau melalui QR RIS, di mana saudara bisa scan QR RIS dan kemudian bisa mentransfer melalui e-payment, atau saudara bisa membawa persembahan saudara ke gereja dan memasukkan ke dalam kotak persembahan di gereja. Saudara, kalau saudara sudah siap untuk memberikan persembahan, sekali lagi saya mau mengajak kita untuk berdoa. Bapa, berkati umat-Mu yang sebentar akan memberikan persembahan, dan biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati tangan-tangan yang memberikan persembahan kepadamu
di awal tahun 2021 ini. Ini persembahan kami, dan biarlah kiranya Engkau yang membukakan berkat yang berlimpah-limpah bagi kami. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, sebentar kita akan mengakhiri pertemuan kita. Saya mau mengajak kita untuk membuka tangan kita, mengarahkan hati kita kepada Tuhan Yesus, dan mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Kami bersyukur untuk saat ini Tuhan, untuk pertemuan Cool Online. Dan sebentar kalau kami akan akhiri, biar kiranya Engkau memberkati umat-Mu dengan berkat yang berlimpah-limpah. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang di surga, kasih karunia dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dalam Roh Kudus, menyertai kita semua mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita yang percaya, kita katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati.